Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistian Ningrum. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema yang kedua di pembelajaran yang ke-6. Untuk kompetensi dasar pada pelajaran kita hari ini mengandung 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk bahasa Indonesia, siswa dapat mengenal kegiatan jual beli. Untuk matematika, siswa dapat menentukan kesetaraan nilai uang. Dan untuk SBDP, siswa dapat mengetahui kegiatan tari menanam jagung. Kita lanjut ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dimulai dengan sebuah teks cerita berjudul Pasar Kelas. Hari ini, kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, tadi kita sudah membaca bersama-sama teks cerita berjudul Pasar Kelas ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siswa yang menjual barang disebut penjual. Pertanyaan kedua, siswa yang membeli barang itu disebut pembeli. Pertanyaan ketiga, di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Jawabannya adalah melakukan jual beli barang. Lanjut, pertanyaan keempat, siswa membeli barang menggunakan? Ya, jawabannya adalah uang. Pertanyaan kelima, sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Jawabannya ada es lilin, keripik, mie goreng, pisang goreng, dan alat tulis. Pertanyaan keenam, beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Jawabannya adalah tarian ya. Jadi beberapa siswa itu melakukan tarian untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Siti senang mengikuti kegiatan pasar kelas sebab Siti dapat berlatih menukar pecahan uang. Pecahan uang dapat ditukarkan jika nilainya setara. Agar semakin ingat, kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, tadi diceritakan bahwa Siti mempunyai uang Rp5.000 ya. Kemudian Siti ingin menukarnya dengan pecahan uang lain untuk digunakan berbelanja di pasar kelas. Nah, untuk Rp5.000 ini bisa kita tukar dengan cara seperti ini ya. Bisa dengan uang seribuan yang berjumlah 5. Bisa juga dengan pecahan uangnya Rp2.000-nya ada 2 dan Rp1.000 1.
Kemudian yang ketiga bisa juga dengan uang Rp1.000-nya 3 dan uang Rp2.000-nya 1. Semua ini kalau kita jumlahkan masing-masing jumlahnya sama, yaitu Rp5.000. Lanjut, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Di sini ada uang Rp2.000. Nah, uang Rp2.000 ini bisa kita tukarkan ya dengan pecahan uang yang lain. Contohnya yang pertama bisa ditukarkan dengan pecahan 500-an. Kalau kita tukarkan dengan pecahan uang Rp500, maka uang Rp500-nya berjumlah 4. Kemudian bisa juga kita tukarkan dengan pecahan uang Rp1.000. Kalau jumlahnya ada 2 uang Rp1.000. Contoh yang ketiga bisa juga dengan kita campur antara pecahan uang Rp1.000 1 lembar dan uang Rp500-nya 2 buah ya. Kalau kita total semua sama ya, hasilnya adalah Rp2.000. Nah, tadi kita sudah mencoba belajar bagaimana menukarkan uang ya, menentukan kesetaraan pecahan uang. Sekarang kita akan menentukan pecahan uang berdasarkan harga barang ya. Nah, siswa menjual berbagai makanan dan minuman. Ada juga yang menjual alat tulis. Berikut adalah daftar harga barang-barang yang dijual. Nah, tadi ceritanya ada yang jual pisang goreng harganya Rp500. Kemudian ada yang jual es teh harganya Rp1.000. Kemudian ada yang jual es jeruk harganya Rp2.000 dan ada juga yang menjual buku tulis seharga Rp3.000. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan pecahan uangnya ya berdasarkan harga barang. Nah, tadi yang di sebelumnya untuk es teh itu harganya Rp1.000. Kalau harganya Rp1.000 itu bisa kita bayar dengan menggunakan uang Rp500 ya. Jumlahnya Rp500-nya ada 2. Itu jadi jumlahnya semua ada Rp1.000. Contoh yang kedua ada roti harganya Rp500 ya. Bisa kita bayar dengan pecahan uang Rp200-nya 2 dan uang Rp100 1. Jumlahnya semua adalah Rp500. Contoh berikutnya di sini ada gambar coklat ya. Coklatnya harganya Rp3.000. Nah, kita bisa membayarnya dengan pecahan uang Rp2.000 1 lembar dan uang Rp1.000 1 lembar. Kalau kita jumlahkan semua jumlahnya adalah Rp3.000. Lanjut, contoh berikutnya di sini ada snack ya, keripik kentang harganya Rp2.000. Kalau kita mau bayar Rp2.000 bisa menggunakan uang pecahan Rp1.000 ya, yang kertas berjumlah 2 lembar. Jadi seperti itu ya caranya kita menentukan pecahan nilai uang yang sesuai dengan harga barang. Jangan sampai ketika kita mau membeli suatu barang uang kita kurang atau mungkin uang kita lebih. Jadi kalau bisa uangnya harus sesuai. Sekarang kita lanjutkan dengan membandingkan dan mengurutkan harga barang. Siti selesai membayar harga barang yang dibelinya. Sekarang Siti ingin membandingkan harga barang. Caranya Siti membandingkan nilai uang sesuai harga. Nilai uang yang lebih kecil berarti harganya murah. Nilai uang yang lebih besar berarti harganya mahal. Kita perhatikan cara Siti membandingkan harga yuk. Nah, tadi ceritanya es tehnya Rp1.000, rotinya Rp500, keripik kentangnya Rp2.000 dan harga coklatnya Rp3.000. Ingat, kalau kita ingin membandingkan berarti kita cari dulu mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, ternyata es teh lebih mahal daripada tahu goreng. Tahu goreng lebih murah daripada keripik. Keripik lebih murah daripada coklat. Jadi, tahu goreng merupakan barang yang paling murah.
Sebaliknya, coklat merupakan barang yang paling mahal. Setelah membandingkan, Siti mengurutkan harga barang. Siti mengurutkan barang dari harga yang paling murah. Siti juga mengurutkan dari harga yang paling mahal. Nah, berikut kalau kita urutkan dari yang paling murah, berarti yang paling murah adalah tahu goreng pertama, kedua es teh, yang ketiga keripik kentang, dan yang keempat adalah coklat. Kalau kita urutkan harga barang dari yang paling mahal, berarti dari coklat ya, harganya Rp3.000, kemudian keripiknya Rp2.000, es tehnya Rp1.000, dan tahu gorengnya Rp500. Sekarang kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gerak dasar tari ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang gerak tari menanam jagung ya. Nah, supaya kita lebih mudah untuk menirukannya, kita harus perhatikan hitungannya ya. Jadi ada hitungannya itu 1 sampai 8. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Gerakan yang pertama di sini gerakan awal ketika masuk panggung, gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri, kaki jalan di tempat seperti ini ya. Kemudian yang kedua, gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak ya. Bentuk gerakannya seperti ini. Lanjut, gerakan yang ketiga, gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk, pandangan ke telapak tangan, seperti ini ya. Kemudian, gerakan yang keempat, gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk ya. Bentuknya seperti ini, posisinya. Lanjut ke gerakan kelima, gerakan mengambil cangkul. Tangan kanan itu ke depan bawah, kemudian tangan kiri dan kaki menyilang. Dilakukan secara bergantian. Ini hitungan ke-5. Kemudian gerakan mencangkul, kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk. Ini hitungan yang ke-6, seperti ini bentuknya. Kemudian gerakan ke-7, tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala. Gerakan kaki jalan di tempat. Bentuknya seperti ini ya gerakannya. Dan gerakan yang terakhir, kedua tangan diayun sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Gerakannya seperti ini. Jadi tangannya dilambaikan, diayunkan ke kiri dan ke kanan, dan kakinya jalan di tempat. Seperti itu ya. Nanti bisa di rumah dicoba gerakan 1 sampai ke 8. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk pembelajaran yang ke-6. Semoga murid-murid Ibu di rumah semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.